Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata, dan kita akan belajar di pembelajaran 4, 5, dan juga 6. Nah, coba kalian amati gambar berikut ini ya. Nah, jadi ini adalah salah satu permainan yang ada di tempat wisata, yaitu permainan perosotan dan juga mandi bola. Sekarang coba dengarkan cerita berikut ini ya. Judulnya adalah Bermain Perosotan. Ada 2 perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang bijinya berwarna merah. Benny sedang bermain perosotan dengan temannya. Benny sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Di perosotan lain, Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di atas perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat muaranya perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna, tangga, perosotan, dan juga tali. Nah, itu dia tadi cerita yang berjudul Bermain Perosotan. Kita akan amati satu persatu benda-benda yang ada di tempat bermain tadi ya. Nah, yang pertama adalah bola. Nah, di sini kita bisa amati ciri-cirinya, yaitu yang pertama bentuknya bulat. Lalu kemudian warnanya bermacam-macam ya. Ada merah, kuning, ungu, hijau, biru, dan lain-lain. Lalu terbuat dari plastik ya, dan kegunaannya untuk bermain, dan bola ini termasuk dalam benda padat. Benda yang kedua yang akan kita amati adalah perosotan ya. Adapun ciri-cirinya, yang pertama warnanya bermacam-macam. Ada biru, merah, kuning, ungu, dan lain-lain. Lalu yang kedua, terbuat dari plastik, besi, ataupun papan. Lalu kegunaannya adalah untuk bermain, dan perosotan ini juga termasuk dalam benda padat. Lalu selanjutnya ini adalah jaring ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama, warnanya bermacam-macam. Lalu ini terbuat dari tali ya. Kegunaannya adalah untuk bermain, dan ini juga termasuk ke dalam benda padat. Lalu ada tangga perosotan ya. Ciri-cirinya, yang pertama warnanya juga bermacam-macam ya. Lalu ini kemudian terbuat dari besi dan bentuknya adalah persegi panjang. Lalu kegunaannya adalah untuk menaiki perosotan ya. Jadi tangga perosotan ini termasuk ke dalam benda padat.
Baik, sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Mana sajakah yang termasuk dalam benda padat? Coba kita kelompokkan benda tersebut dan dengan memberikan tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Baik, yang pertama, bola. Apakah bola ini termasuk benda padat? Iya ya, maka kita beri tanda centang. Lalu kemudian perosotan. Ya, perosotan juga termasuk benda padat. Lalu oli. Nah, oli itu bukan ya, karena termasuk benda cair. Lalu kemudian tangga. Iya ya, tangga juga termasuk benda padat. Lalu papan kayu. Ya, benda padat. Lalu kemudian minyak rambut. Bukan ya, ini termasuk benda cair. Lalu ayunan. Ya, ini termasuk ya benda padat. Lalu kemudian sabun cair. Tidak ya, ini merupakan benda cair. Lalu kemudian di sini ada air yang dimasukkan ke dalam plastik. Tentunya juga bukan ya, ini benda cair. Lalu jaring yang terbuat dari tali. Bukan, iya ya. Iya, termasuk benda padat. Lalu kemudian minyak di dalam botol. Bukan ya, ini termasuk benda cair. Lalu yang terakhir, di sini ada pasir. Ya, pasir juga merupakan benda padat. Nah, di sini ada sebuah percakapan. Mari sama-sama kita amati ya percakapannya. Aku tadi mencoba kedua perosotan. Aku juga menghitung anak tangga sambil naik. Banyak anak tangganya mencapai 12. Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Nah, tanya seorang siswa. Lalu siswa yang lain menjawab, wah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi, pada perosotan ada 6 anak tangga. Nah, adapun cara untuk mencari hasil pembagian tadi, jadi 12 dibagi 2 ini kita ubah dalam pengurangan berulang ya, sampai nanti hasilnya adalah 0. 12 dikurang 2 sama dengan 10. Nah, berarti belum ya. Berarti 10 ini kita kurangi lagi dengan 2. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Lalu 8 dikurang 2 sama dengan 6. Lalu 6 dikurang 2 sama dengan 4. Lalu 4 dikurang 2 sama dengan 2. Lalu 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, karena ini sudah mendapatkan hasil 0, sekarang kita tinggal hitung ada berapa kali pengurangan. Coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Nah, jadi begitu ya cara untuk pembagian dua bilangan. Nah, jadi caranya kita bisa melakukan pengurangan sampai mendapatkan hasil 0. Lalu nanti kita tinggal hitung berapa kali kita melakukan pengurangan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada Benny dan teman-temannya yang sedang bermain estafet bola. Bermain estafet bola. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliuhkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian, badan diliupkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliupkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meniupkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim.
Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulang lagi. Sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Mereka berhasil menang. Nah, ini adalah cara bermain estafet bola ya. Jadi caranya tinggal kita mengoperkan bola ke teman sebelah kanan kalian. Lalu nanti bola setelah sampai di ujung harus kembali lagi ke tempat semula dengan cara mengoperkan bolanya. Nah, ini kita tidak boleh memutar badan ya, tapi badannya hanya kita liukkan. Sekarang coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Baik, kita lihat gambar yang pertama. Membuang sampah di tempat sampah. Berarti ini yang harus dilakukan atau tidak ya? Ya, ini harus dilakukan, maka kita beri tanda centang. Lalu gambar yang kedua, mengantri saat membeli tiket di loket. Ya, ini harus kita lakukan juga. Lalu kemudian memetik bunga di taman bunga. Nah, ini tidak boleh ya, karena akan merusak lingkungan. Lalu berjalan di tempat khusus pejalan kaki. Ya, tentunya ini harus. Kemudian menginjak-injak rumput atau menginjak tanaman. Pastinya tidak boleh ya. Lalu gambar yang terakhir, mencoret patung di museum. Boleh atau tidak ya? Iya, tentunya tidak boleh. Baik, demikianlah pembelajaran kita ya untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Mari kita akhiri dengan membaca penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.